Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Kali ini kita akan belajar membuat dan memperagakan ungkapan permintaan maaf. Materi ini untuk kelas 2 SD, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu ya. Dan selalu semangat belajar bersama. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus minta maaf menggunakan kata maaf dengan santun dan lembut. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Begini anak-anak ya, apabila kita itu bersalah kepada orang lain, itu kita harus segera meminta maaf. Ketika kita meminta maaf, kita harus menggunakan kata maaf dengan santun dan juga lembut. Kenapa? Supaya orang yang mendengar permintaan maaf kita itu dapat menerima dan memberi maaf kepada kita. Dan tentunya orang tersebut akan menanggapi permintaan maaf kita dengan mengucapkan, "Baik, saya maafkan kamu," dan kita dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Seperti itu ya. Contoh ungkapan permintaan maaf. Bisa kalian lihat, gambar ini ada seorang anak dan juga ibunya. Kita simak baik-baik ya. Ibu berkata, "Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini?" Kemudian Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis." Kemudian ibu berkata lagi, "Iya, tidak apa-apa nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah." Dan Dedi menjawab, "Baik, Bu." Itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Dedi meminta maaf kepada ibunya karena apa tadi? Pintar. Karena dia sudah tidak sengaja membuang pulpen milik ibu yang ada di atas meja ke tempat sampah. Kenapa kok dibuang sama Dedi? Karena Dedi mengira pulpen itu isi tintanya sudah habis. Jadi dia buang ke tempat sampah. Dedi tidak mengecek lagi. Makanya ibunya berkata, lain kali Dedi harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf yang dilakukan Dedi kepada ibunya. Kalian juga pasti pernah melakukan kesalahan kan? Saat meminta maaf, jangan lupa gunakan kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jadi kalian harus benar-benar tulus ketika kalian minta maaf. Jangan dibuat main-main. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalian tidak boleh mengulanginya lagi ya. Bukan karena kalian minta maaf, kemudian orang itu memaafkan kalian, terus nanti kalian akan mengulangi kembali kesalahan itu, lalu minta maaf lagi, dimaafkan lagi. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau sudah minta maaf, ya sudah, hentikan. Tidak boleh melakukannya kembali. Paham ya Nana? Kita dapat membuat ungkapan permintaan maaf dalam bentuk teks percakapan. Seperti contoh tadi, percakapan antara Dedi dan ibunya.
Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Simak baik-baik ya. 1. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. 2. Mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh-tokoh itu nama-nama orang yang terdapat dalam cerita itu. Nama-nama yang ada di dalam teks percakapan itu. 3. Mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Jadi siapa yang mengucapkan permintaan maaf? Itu kalian harus tahu. 4. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Jadi kenapa ceritanya itu orang tersebut meminta maaf? 5. Mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Juga selain kita melihat alasan tokoh yang minta maaf, kita juga harus tahu siapa tokoh yang menerima permintaan maafnya. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Simaklah cerita berikut, kemudian buatlah sebuah teks percakapannya. Di sini Bu Guru ada sebuah cerita. Simak baik-baik ya. Saat bermain kuda-kudaan bersama ayahnya di ruang tamu, Benny tidak sengaja menyenggol vas bunga yang ada di meja hingga pecah. Benny meminta maaf kepada ayahnya karena kurang berhati-hati. Ayahnya pun memaafkan Benny dan memberi nasihat supaya lebih berhati-hati. Benny mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dan mereka bermain kuda-kudaan kembali setelah membersihkan pecahan vas bunga. Itu adalah sebuah cerita yang nantinya kita akan buat menjadikannya menjadi teks percakapan. Ayo kita buat bersama-sama. Nah, ini adalah contoh teks percakapan dari cerita antara Benny dan ayah tadi ya. Seperti ini jadinya teks percakapannya. Bu Guru bacakan ya, simak baik-baik. Benny berkata, "Ayah, Benny minta maaf." Ayah menjawab, "Meminta maaf tentang apa?" Benny berkata, "Karena Benny kurang hati-hati." Ayah menjawab, "Ya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya." Benny menjawab, "Ya ayah." Ayah berkata lagi, "Ayo main kuda-kudaan lagi." Benny menjawab dengan semangat, "Aku ingin menjadi anak kuda lagi." Ayah berkata, "Baiklah jagoanku." Seperti itu ya anak-anak, jadi contoh teks percakapannya. Tentunya kalian pasti bisa dong membuatnya. Selanjutnya, bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Yuk kita baca bersama-sama percakapan antara dua anak ini. "Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin." "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya." Apa yang dilakukan dua anak pada gambar di atas? Sedang apa mereka ya? Tepat sekali. Anak pada gambar di atas sedang melakukan percakapan yang berisi ungkapan permintaan maaf. Kadang-kadang kita berbuat salah, iya kan? Saat berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Meminta maaf melepaskan diri dari rasa bersalah. Minta maaf juga membuat hidup rukun. Kamu dapat berlatih minta maaf dengan bermain peran. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Siti dan Udin. Nah, tadi itu Siti dan Udin yang melakukan bermain peran. Siti meminta maaf kepada Udin karena Siti lupa membawa buku Udin yang dia pinjam. Udin memaafkan Siti
dan mengingatkannya supaya besok tidak lupa membawanya lagi. Sudah paham ya cara kita bermain peran? Tentunya kalian pasti bisa bermain peran bersama teman-teman kalian. Atau kalian juga bisa bermain peran bersama anggota keluarga kalian di rumah. Saat bermain peran, kamu butuh teks percakapan. Tadi kita sudah belajar ya bersama-sama cara membuat teks percakapan berdasarkan cerita. Percakapan adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan saat memperagakan teks percakapan yaitu 1. Memahami isi percakapan. 2. Mengucapkan kalimat dengan suara yang jelas, tidak terlalu pelan agar dapat didengar. 3. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. 4. Tinggi rendahnya suara atau yang disebut dengan intonasi harus sesuai. 5. Pemenggalan kalimat harus tepat. 6. Gerak tubuh atau disebut ekspresi harus sesuai perkataan. 7. Menghayati percakapan. 8. Melakukan percakapan dengan percaya diri. Jadi diingat ya, percakapan itu merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih. Jadi kalau kita ingin melakukan percakapan, kita harus bersama orang lain. Bisa kita dan teman kita hanya berdua, atau dengan dua orang teman kita, atau juga bisa lebih ya. Selanjutnya tugas untuk kalian. Di sini ada tugas kinerja. Ayo peragakan percakapan berikut ini bersama temanmu. Bisa kalian lihat ya, di sini ada anak-anak yang sedang bermain. Bisa kalian perhatikan di gambar ini. Bu Guru bacakan ya percakapannya. Judulnya adalah Rere tidak sengaja menabrak Banu. Simak baik-baik. Rere dan teman-temannya bermain kejar-kejaran. Saat berlari, Rere tidak sengaja menabrak Banu. Rere berkata, "Maafkan saya, Banu, saya tidak sengaja menabrakmu." Banu menjawab, "Tidak apa-apa, Rere, saya sudah memaafkanmu. Lain kali hati-hati ya." Rere berkata, "Terima kasih, lain kali saya akan berhati-hati." Nah, jadi tugas kalian itu peragakan percakapan yang diucapkan Rere dan Banu bersama temanmu. Jadi dua orang, kamu dan teman kamu. Ada yang menjadi Rere dan ada yang menjadi Banu. Tentunya kalian masih ingat kan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian bermain peran? Pasti dong. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Tugas kinerja selanjutnya, ayo buatlah percakapan. Isinya tentang permintaan maaf berdasarkan cerita berikut. Bisa kalian lihat di sana ada dua orang anak laki-laki yang sedang bercakap-cakap. Nah, kita simak ceritanya ya supaya kalian bisa membuat percakapannya. Farel berjanji untuk belajar bersama di rumah Tio. Namun, Farel ketiduran. Farel tidak dapat menepati janjinya. Farel meminta maaf kepada Tio. Farel juga menjelaskan alasannya. Tio memaafkan Farel. Tentunya kalian masih ingat kan hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membuat teks percakapan. Nah, jadi kalian buat teks percakapan berdasarkan cerita tadi. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke guru kalian atau ke orang tua kalian. Kalian juga bisa bertanya dengan saudara atau kakak kalian juga ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Bu Guru tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.